mekanisme kerjasama agar semua fasilitas dan penyedia layanan kesehatan dapat berpartisipasi dalam jejaring, sehingga semua orang yang terinfeksi HIV dapat ditemukan sedini mungkin, diobati sesuai standar, ya. Kemudian tercatat dalam sistem informasi HIV atau SIHA yang diterapkan secara nasional. Tadi sudah dijelaskan ya bahwa semua pasien HIV ini harus mendapatkan tadi istilahnya stop ya, stop ini. Kemudian ini ada peran Fasiankes dalam PPCP HIV. Satu, penyediaan layanan HIV/AIDS dan IMS yang berstandar. Kedua, melaksanakan pencatatan dan pelaporan data capaian terkait HIV, AIDS dan IMS sesuai dengan pedoman. Oke. Ini mohon teman-teman nanti dicatat ya, ini peran dari klinik dan rumah sakit ya. Lanjut. Nah ini kita lanjut di peran langsung klinik aja ya ini ya. Klinik dan PPMD ini satu, melakukan upaya preventif dan promotif terhadap pencegahan HIV/AIDS, IMS dan TBC. Yang kedua, menyediakan layanan HIV/AIDS dan IMS secara komprehensif baik internal maupun berjejaring dengan layanan sesuai dengan kebutuhan klien. Ketiga, melakukan lanjut. Nah ini pembentukan jejaring antar Fasiankes ya. Jejaring yang dibentuk antara lain satu, jejaring pencegahan, kedua, jejaring diagnosis, ketiga, jejaring terapi, keempat, jejaring logistik, dan kelima, jejaring layanan non kesehatan yang terkait. Ya, di sini ada layanan atau dukungan psikososial, layanan atau dukungan hukum atau legal, layanan kesehatan mental dan sebagainya. Ini sejalan dengan konsep integrasi pelayanan kesehatan primer atau IMP dan kolaborasi puskesmas dengan FKTP lainnya dalam pelaksanaan program prioritas. Oke, lanjut. Nah ini penutup. Lanjut Mbak. Nah ini penutup satu ya. Perlu digarisbawahi di sini keterlibatan FKTP lain dalam pelayanan HIV masih sangat rendah ya, terutama untuk swasta ya, klinik swasta maupun rumah sakit. Kemudian kedua, pembentukan PPCP HIV bertujuan untuk meningkatkan akses bagi orang yang membutuhkan layanan HIV sehingga semua orang yang terinfeksi HIV dapat ditemukan sedini mungkin, diobati sesuai standar, kemudian tercatat dalam sistem informasi HIV atau SIHA yang diterapkan secara nasional. Kemudian yang ketiga, secara umum, peran puskesmas dan FKTP lain dalam PPCP HIV adalah penyediaan layanan HIV, AIDS, dan IMS yang berstandar, serta melaksanakan pencatatan dan pelaporan data capaian terkait HIV, AIDS, dan IMS sesuai dengan pedoman. Yang terakhir, pembentukan jejaring layanan HIV antara Fasiankes sejalan dengan konsep ILP dan kolaborasi puskesmas dengan FKTP lain dalam transformasi layanan primer. Masih ada Mbak? Lanjut. Saya kira itu ya, saya hanya membaca ulang ataupun menyampaikan ya dari Dirjen Yankes Kemenkes. Saya kira begitu, nanti dilanjutkan dengan materi berikutnya dan nanti bisa tanya jawab di sesi diskusi. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin karena wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kerawatannya untuk menghadiri undangan dalam rangka workshop PPCP atau Public Private and Community Partnership. Ini saya lihat tadi di daftar hadir akan melibatkan rumah sakit swasta dan klinik ya. Ada juga dari teman dari KDS. Jadi latar belakang kenapa kegiatan ini dilakukan adalah itu salah satu wujud komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan akses layanan kepada ODIF. Nah, selama ini mungkin masih banyak keterlibatan dari teman-teman vaskes swasta itu yang belum diperluas gitu ya.
Jadi makanya kenapa kegiatan PPCP ini termasuk salah satu program yang difasilitasi oleh Kemenkes, dalam hal ini didanai melalui GF ATM atau GFH. Untuk Jawa Tengah, kegiatan PPCP ini dilakukan di 30 kabupaten kota, termasuk salah satunya adalah Kabupaten Brebes Timur. Dan itu nanti akan berlangsung mulai tahun 2024 sampai dengan 2026. Itu pakai Grand GF yang baru gitu ya. Jadi tahun 2024 sampai dengan 2026. Terus yang kedua, lokus yang menjadi kabupaten kota, kita kan sebenarnya ada 35 di Jawa Tengah. Tapi yang menjadi lokus memang hanya 30. Jadi kita meninggalkan 5 kabupaten kota, itu pun pertimbangan yang menentukan langsung dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk 30 kabupaten kota yang kebetulan menjadi lokus PPCP ini sebenarnya juga menjadi lokus PrEP. Itu ya Mbak Anggi. Cuman Brebes tahun berapa? Udah mulai tahun ini ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang kebetulan ini adalah salah satu upaya pencegahan, gitu ya. Nanti akan kami kupas sedikit. Itu jadi Bapak Ibu, kenapa kami menghadirkan Bapak Ibu yang dari swasta, harapannya paling tidak pada forum ini ada apa ya, komitmen gitulah, seperti yang disampaikan dokter Arwinda ya, bahwa kedepannya memang mau tidak mau dukungan dari swasta ini memang sangat penting, dan beberapa hal yang kadang kami temui di lapangan itu tadi memang sangat baru gitu ya. Di tahun 2024 sampai dengan 2026. Terus yang kedua, lokus yang menjadi kabupaten kota, kita kan sebenarnya ada 35 di Jawa Tengah, tapi yang menjadi lokus memang hanya 30. Jadi kita meninggalkan 5 kabupaten kota, itu pun pertimbangan yang menentukan langsung dari Kementerian Kesehatan. Nah, untuk 30 kabupaten kota yang kebetulan di kokoh ngejar dinas kesehatan, tolong dong diaktifasi, tolong dong dilatih, tolong dong bla 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 ya. Karena kan memang mensyaratkan bahwa di akreditasi itu program nasional kan harus di-cover, ya kan? Nah, tapi nanti pada saatnya begitu misal sudah diaktifasi, karena kami memang benar-benar menemukan sudah diaktifasi, gitu ya. Kalau sudah diaktifasi artinya kan sudah punya sertifikat gitu ya untuk melaksanakan. Kalau memang baru KT-HIV berarti baru pada tahap konseling dan testing. Kalau yang sudah PDP artinya sudah komprehensif sampai dengan pengobatan. Tapi ya gitu, kadang ada yang semangatnya tuh rodok turun, leot gitu, begitu sudah mendapatkan sertifikat atau akreditasi. Sangat bermanfaat. Lanjut Mbak. Jadi latar belakangnya nih Bapak Ibu, kalau kita lihat komitmen pemerintah Indonesia untuk mengakhiri AIDS di tahun 2030 sudah banyak hal yang dilakukan ya. Nah, salah satunya adalah melalui percepatan atau akselerasi capaian indikator. Kalau kita bicara tentang ending AIDS tahun 2030, 95 yang pertama apa? Tadi Mbak Anggi juga sudah menyampaikan itu. Apa Bapak Ibu? Bahwa kan tadi disampaikan bahwa audit, estimasi audit di Brebes tadi berapa Mbak? 1000 sekian gitu ya. Nah, itu harapannya 95% dari estimasi audit itu tahu statusnya. Ya, jadi 95% yang pertama adalah 95% audit dari estimasi audit itu tahu statusnya. Untuk tahu berarti harus apakan nih Bapak Ibu? Kan dites. Makanya testing, tracing itu kan perlu dilakukan. Ya, ini 95% yang pertama. Terus kalau sudah dites, sudah tahu statusnya bahwa seseorang itu menderita HIV, langkah selanjutnya apa nih Bapak Ibu? Kalau sudah tahu statusnya di pengobatan. Nah, makanya harapannya dari 95% audit yang sudah tahu statusnya tadi, artinya 95% audit ya, itu bisa langsung mendapatkan pengobatan. Artinya ada terapi gitu ya, terapi pengobatan. Kalau sudah diobati, harapannya apa Bapak Ibu? Tetap di situ-situ aja, padahal kita perluasannya sudah bagus.
logistiknya sudah bagus, smart clinic udah bisa, terus screeningnya sudah banyak yang terscreening, tapi angka temuannya tetap rendah. Ya, itu kan berarti kita belum menggapai yang namanya komuniti. Gandenglah yang namanya komunitas. Komunitas itu banyak banget